pengelola pesantren, keuntungan juga buat para murid dan para pengajar. Jadi dia kita nggak tahu apa yang terjadi ya, nggak pada keadaan tertentu ya. Jadi dia bisa tetap belajar walaupun misalnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan dengan hadir. Juga pengelola bisa kapanpun dia melihat pesantren, dia bisa mengasuh pesantrennya gitu ya. itu kalau kita bicara makro. Nah, teman-teman semua, jadi masih bersama Habib Syamim Syahab, seorang yang sekarang bergelut di bidang pengembangan software. Habib, kita sudah berbicara tadi tentang pesantren, terus tentang pesantren yang tradisional. Lalu bagaimana sih pesantren ini biar go teknologi? Lalu apa nih solusi Habib? Kita sudah berbicara banyak tadi di belakang. Lalu apa sih bagaimana solusinya dari seorang Habib Syamim yang bergerak di bidang tadi pengembangan software? Ya, ini kita bisa melihat sendiri ya di zaman sekarang itu kan semua serba digitalisasi. Jadi ini salah satu solusi atau langkah yang harus kita ambil untuk mendigitalkan pondok pesantren dalam bidang manajemennya terutama. Kita rilis satu software berbasis web yang kita beri nama Firdaus untuk memudahkan para pengelola pesantren dalam mengelola pesantrennya, tentu saja juga mengenalkan teknologi ini ke para pengajar pesantren, para pengelola pesantren, ke dunia pendidikan pesantren intinya. Jadi kita di software ini kita siapkan fitur-fitur seperti manajemen absensi, keuangan, lalu e-learning yang bisa kita sesuaikan kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi softwarenya ini adaptif ya. Iya. Jadi pesantren mungkin kan pondok berbeda-beda ya. Ada yang santrinya banyak, ada yang dikit, ada yang pola pendidikannya itu mungkin madrasah diniyah atau hanya agama, nggak ada umum. Terus mungkin absensinya banyak, ada absensi belajar, ada absensi sholat atau absensi lain-lain. Ini adaptif ya. Betul ya. Bisa kita adaptasi, bisa kita kustomisasi sesuai dengan cara di pesantren itu. Jadi yang tujuan kami sih untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi apapun akan kami lakukan untuk menyesuaikan sistem ini kepada pesantren yang terkait gitu. Harapan saya sih di masa depan lulusan pesantren yang terjun ke masyarakat dapat mendapatkan tempat yang sama dengan lulusan SMA atau SMK. Jadi pesantren bukan menjadi pilihan kedua ya. Jadi pesantren tetap menjadi pilihan pertama, hanya mempunyai keunikan gitu. Bukan pilihan alternatif dalam studi anak kita gitu. Jadi ini kita kan pesantren itu punya ciri khas ya. Dia dari segi jam belajarnya aja dia 24 jam mukim dan jauh dari orang tua. Memungkinkan nggak sih software itu menjadi semacam cara wali santri untuk melihat apakah anaknya di pesantren itu belajar, pendidikannya bagaimana, atau mungkin uang kuliah, uang sekolahnya, uang pesantrennya udah masuk atau belum begitu? Iya, sangat mungkin. Artinya dengan teknologi berbasis web ini, semua data bisa diakses dimanapun, kapanpun, walaupun jauh. Itulah keuntungan kita bergerak di mengembangkan teknologi berbasis web, software berbasis web. Beda dengan berbasis desktop yang hanya terpaku di komputer klien itu tadi. Nah, di sini akan kita buat menjadi mobile apps. Bisa kita buat menjadi mobile apps karena dari awal basisnya sudah web. Artinya wali murid bisa mendownload software, mendownload aplikasi yang bisa di Play Store, di Android,
untuk memantau keadaan anaknya, bagaimana nilainya, bagaimana absensinya, bagaimana tingkah lakunya. Yang data itu diinput oleh pihak santri, pihak pesantren, gitu. Oke. Dan itu data itu update, jadi kapanpun dimanapun dia tidak harus nunggu akhir bulan atau detik itu diupdate, detik itu juga bisa diakses. Jadi ini ya jadi solusi juga nih. Sekarang kan pandemi COVID, terus pesantren sudah buka itu melarang kan wali murid untuk datang ke pesantren nengok anaknya gitu kan. Jadi dengan aplikasi ini juga bisa bisa mengontrol, bisa tahu kondisi anak itu bagaimana day by day-nya, hari per keuntungan. Itu keuntungan juga buat pengelola pesantren, keuntungan juga buat para murid dan para pengajar. Jadi dia kita nggak tahu apa yang terjadi pada keadaan tertentu ya. Jadi dia bisa tetap belajar walaupun misalnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk hadir. Juga pengelola bisa kapanpun dia melihat pesantren, mengasuh pesantrennya gitu ya, bisa melihat itu mikro. Kalau kita bicara makro lebih luas lagi, ini adalah salah satu cara untuk mengenalkan pesantren kepada teknologi. Jadi untuk menghasilkan santri-santri yang mengenal teknologi yang bisa diterima di masyarakat, dia harus sejak awal dikenalkan, yaitu dari tempat dia belajar. Iya. Jadi bagaimana santri ini bisa mengenal teknologi, mengenal perkembangan zaman, modernisasi jika pesantrennya masih belum. Iya benar. Jadi tempat dia belajarnya masih jauh dari teknologi. Betul, gitu ya. Artinya pesantren ini tadi harus duluan menjalani perkembangan teknologi ini, nanti otomatis santrinya terdidik menjadi seorang santri yang modern. Iya benar. Begitu. Benar, cocok sih. Oke, teman-teman semua, jadi ini diskusi kita singkat, cuma nanti saya akan taruh di di YouTube ini, di channel ini webnya apa namanya Pip? Nama webnya truesight.id. Nah, di situ ada pengembangan aplikasi software Firdaus ya. Itu software untuk pengembangan manajemen SDM, keuangan dan akademi itu pesantren. Nanti mungkin lebih lanjut kita bisa ngobrol lagi. Siap. Teman-teman semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.